Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari Jumat pekan yang kedua di bulan Jumadil Akhir hari ini? Semoga semuanya tidak berawan ya. Maksudnya itu kondisi pikirannya maupun suasana hatinya itu tidak mendung sebagaimana suasana di luar itu kan lagi mendung kayak gitu. Semoga teman-teman semuanya pikirannya fresh, kondisi suasana hatinya juga terang ya gitu ya. Terang dalam artian itu bersih gitu ya, tidak mengandung hal-hal yang bisa menjadikan hati kita berpenyakit seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini yaitu poin ke-52, kelanjutan dari slide yang kemarin, ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin berita baik di televisi maupun lewat website di internet itu kayak gitu ya, bahwasanya wilayah Syam ya, tanah yang diberkahi yang terdiri dari 4 wilayah kalau sekarang itu ya, mulai dari Palestina, Libanon, Yordania, dan Suriah kayak gitu ya, saat ini itu dalam kondisi bergejolak seperti itu ya. Dan kita harus mengikuti selalu ya perkembangan. Saya bilang kita harus ya kenapa, karena memang nanti dari Syam sanalah kayak gitu ya, kabar dari perubahan situasi saat ini kaum muslimin, di mana istilahnya bisa dikatakan dalam kondisi yang tertindas kayak gitu ya, bagaikan buih di lautan ya, kemudian jadi rebutan orang-orang kafir kayak gitu ya, karena negeri-negerinya itu pada kaya. Kalau teman-teman mau ngecek, hampir seluruh negeri kaum muslim itu kaya. Indonesia itu SDA-nya luar biasa kayak gitu ya, barang tambang itu banyak sekali itu, apalagi negeri Timur Tengah kayak gitu ya, mulai dari minyak buminya, batu baranya dan sebagainya itu sangat kaya kayak gitu, sehingga negeri-negeri barat itu mereka ingin selalu mencaplok dan menguasai secara tidak langsung kayak gitu ya, kondisi perpolitikan yang ada di Timur Tengah seperti itu ya. Dan kalau teman-teman kalau teman-teman baca-baca kabar-kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya ya kayak itu ya, nanti ya salah satu perubahan yang akan terjadi itu mulai dari salah satunya ada di Syam sana kayak gitu. Jadi selain terus mendoakan saudara-saudara kita yang di Syam, khususnya di Palestina, sekarang merembet ya ke Suriah juga ya, pokoknya ke wilayah Syam itu kayak gitu ya, kita selalu mendoakan untuk mereka seperti itu. Allah angkat sedih dalam hatinya, Allah hilangkan sakit di fisiknya, Allah kuatkan imannya, dan Allah sehatkan akalnya kayak gitu, sehingga mereka bisa menghadapi semua kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi khususnya saat itu, yaitu Zionis Israel seperti itu, dan juga sekutu-sekutunya itu dengan selamat kayak gitu, sehingga ketika mereka wafat menjadi syahid kayak gitu ya, wafat itu syahid kayak gitu, dan ketika mereka hidup mereka adalah mulia seperti itu ya. Jangan lupa untuk selalu didoakan minimal sekali dalam sehari, minimal itu ya, sekali dalam sehari. Kalau ya lupa ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Pokoknya ini saya bilang, usahakan kayak gitu, kita itu selalu mendoakan saudara kita sama muslim kayak gitu ya, baik itu yang ada di Indonesia ya secara umum kayak gitu ya, maupun di negeri-negeri yang lain seperti itu.
Nah, itu prolog untuk bahasan kita bukan prolog ya, maksudnya ya prolog lah gitu ya, sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini kayak gitu. Semoga yang sedikit itu juga bermanfaat. Amin. Teman-teman rahimakumullah, sebagaimana di dalam set, hari ini kita membahas poin 52, yaitu menyemir rambut dengan warna hitam kayak gitu. Dari judul ini kita akan bahas 4 hal kayak itu insya Allah ya. Yang pertama terkait dengan rambut penanda periode hidup manusia, kemudian faktor pemicu munculnya uban, kemudian yang ketiga apa yang dilakukan bila rambut sudah beruban, kemudian yang keempat adalah menyemir rambut di luar kondisi beruban seperti itu. Insya Allah itu nanti akan kita bahas kayak gitu ya. Semoga waktunya cukup kayak gitu, dan langsung aja kita mulai dari bahasan yang pertama kayak gitu. Jadi teman-teman rahimakumullah, rambut itu salah satu keajaiban. Salah satu keajaiban yang ada dalam diri manusia itu salah satunya rambut kayak gitu. Kalau teman-teman merenung gitu kan, kita punya rambut ya di kepala kita gitu. Tapi kita oleh Allah diberi kemampuan tidak mampu untuk menghitung jumlah helai di rambut di kepala kayak gitu. Saya tanya, sampai usia teman-teman saat ini, adakah di antara teman-teman sudah berhasil menghitung berapa jumlah helai rambut di kepala teman-teman? Pasti saya bisa menebak hampir nggak ada yang melakukan hal itu ya. Sebelum melakukan itu sudah pesimis, nggak mungkin lah mampu kayak gitu, apalagi di kepala gimana juga kayak gitu ya, agak sulit bagi kita kayak gitu. Orang lain aja yang kita suruh kadang-kadang jarang yang mau juga gitu. Mungkin kalau dibayar berapa miliar itu mungkin baru ada yang mau menghitung berapa jumlah helai di rambut di kepala kita kayak gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa mikir, ya Allah iya ya, kita itu ngitung rambut di kepala kita aja nggak bisa kayak gitu loh. Nah terus kok bisa kemudian kita itu misalnya males kayak itu untuk beribadah kepada Allah, masih ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kemudian kita membagikan diri kita itu kan nggak nyeluntrung juga gitu loh, nggak pas kayak gitu loh, kita masih banyak sekali kelemahan yang ada dalam diri kita kayak gitu ya. Salah satunya nggak mampu tadi itu menghitung helai rambut di kepala kita kayak gitu. Tapi teman-teman, kalau saya baca di Al-Quran and Science kayak gitu ya, itu dijelaskan sekitar 200.000 helai rambut di kepala manusia itu gitu. Banyak ya, 200 helai ya gitu ya. 200.000 bukan 200 helai, 200.000 helai rambut itu sekitar itu ya. Jadi banyak sekali kayak itu ya. Itu kalau misalkan rontok itu kan, kalau Allah masih berkehendak diganti lagi, kalau nggak berkehendak ya akhirnya jadi itu apa namanya, botak kayak gitu ya, nggak tumbuh rambut ya gitu ya. Tapi sekarang ada ini ya apa namanya, penumbuh rambut juga kayak gitu, penumbuh rambut di kepala kayak gitu. Jadi terkait dengan rambut, saya katakan sebagai penanda periode hidup manusia kayak gitu ya. Karena dalam Al-Quran itu, dalam Quran surah Ar-Rum ya, ayat 54, teman-teman bisa buka Al-Qurannya. Ini saya nggak bisa baca ayatnya ya, karena saya lagi berhalangan kayak gitu. Cuma saya menyampaikan secara global maknanya aja kayak gitu ya. Di situ kan Allah menyampaikan, Allah sudah memfirmankan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kalian itu dalam kondisi lemah ya gitu ya. Jadi dalam kondisi lemah yang di situ maksudnya itu dalam kondisi bayi terakhir itu, bayi kayak gitu ya. Dalam kondisi bayi itu kan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya nangis kayak itu ya. Jadi semua yang mengerjakan adalah ibundanya kayak gitu ya. Dan orang-orang yang merawatnya kayak gitu, yang mencukupinya hingga kemudian terus tumbuh kayak gitu ya, sampai kemudian nanti di ayat itu juga dilanjutkan dengan adanya kemudian Allah menjadikan dari kondisi lemah itu menjadi kondisi kuat kayak gitu ya. Jadi yang kondisi lemah pertama itu ketika lahir dalam kondisi bayi kan rambutnya udah tumbuh ya, rambutnya tumbuh warnanya hitam kayak gitu, ada yang lebat, kadang-kadang juga ada yang nggak begitu lebat seperti itu ya. Terus kemudian dari kondisi lemah tadi itu Allah jadikan menjadi kondisi kuat kayak gitu, yaitu masa dewasanya kayak gitu ya, kuat fisiknya, kuat akalnya kayak gitu ya, kuat semuanya kayak itu ya, bergas kayak itu kalau bahasa Jawanya, itu bisa melakukan banyak aktivitas kayak gitu. Dan kondisi rambutnya masih normal-normal aja, maksudnya secara umum aja gitu ya, normal-normal aja, rambutnya hitam lebat kayak gitu ya, sehat kayak gitu ya, meskipun
kondisi yang lain mungkin ada yang agak rontok atau apa kayak gitu ya. Terus kemudian periode berikutnya setelah tadi yang periode kedua itu dijadikan kuat, Allah lanjutkan dalam ayat itu, setelah dari kondisi kuat itu kemudian Allah kembalikan ke kondisi yang lemah kayak gitu. Itu adalah periode yang ketiga kayak gitu. Kondisi lemah itu adalah kondisi tua, dan kemudian di ayat itu disebutkan juga menjadi lemah dan beruban kayak itu ya. Syaibah itu beruban itu. Jadi Allah letakkan kata syaibah atau uban tadi itu dalam periode yang ketiga, yaitu lemah tadi itu ya. Setelah lemah yaitu masa anak-anak baru lahir itu sampai usia anak-anak lah itu ya, sampai dia belum mampu lah untuk kemudian melakukan mencukupi atau memenuhi semua kebutuhan dia sendiri, itu kemudian Allah jadikan kuat periode kedua. Kemudian yang periode ketiga adalah lemah, dan Allah di situ serta maksudnya ada kata penghubung wawu kayak gitu ya, maksudnya itu di situ huruf atau ya, jadi lemah dan beruban kayak gitu loh. Jadi di situ periode ketiga itu penanda kondisi yang sudah tua kayak gitu. Artinya uban itu berdasar ayat tadi itu, yaitu penanda kalau orang itu sudah kondisi tua lemah kayak gitu. Nah terus kemudian selain tadi itu kondisi lemah tua beruban kayak gitu ya, itu nanti dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 itu nanti ditambahkan lagi apa ciri tanda orang yang sudah tua itu, dia itu pikun ya, tidak lagi ingat dengan apa-apa yang telah dilakukan, pikun kayak gitu ya. Jadi itu penanda tua berikutnya adalah pikun kayak gitu. Terus kemudian kalau nanti dalam kondisi fisik yang lain, mungkin punggungnya sudah bungkuk, kemudian kulitnya sudah mulai keriput, terus kemudian ompong giginya kayak gitu ya, atau kemudian lemah fisik yang lainnya kayak gitu ya. Jadi dari situ saya ingin menekankan bahwasanya ada hubungan antara rambut dengan periode hidupnya manusia, yaitu dari kondisi lemah rambutnya masih tumbuh buat subur kayak gitu ya, hitam, kemudian kuat tetap subur kayak gitu ya, terus kemudian hingga kemudian lemah dan beruban kayak gitu ya. Jadi periode ya secara garis besar itulah periode yang dilalui semua manusia kayak gitu ya. Jadi tidak ada manusia yang periodenya tetap pada periode yang kedua itu kuat terus, itu nggak ada. Pasti nanti usia kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu udah ya, 40 sudah siap-siap, 50 siap-siapnya dikencangkan, 60 siap-siap banget kayak itu, nanti 70 siap-siapnya luar biasa kayak gitu ya. Maksudnya siap-siap untuk ya menghadap Allah kembali kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, untuk poin yang pertama bahwasanya rambut itu sebagai penanda periode hidup manusia kayak gitu. Nah kemudian berikutnya, apa kemudian faktor yang memicu uban tadi itu loh. Tadi kan kalau berdasarkan ayat itu uban itu sudah kayak sunatullah aja gitu loh ya, pasti muncul kayak gitu uban sebagai salah satu penanda masa periode lemah atau periode tua kayak gitu. Tapi faktanya saat ini ya, itu uban itu nggak hanya saat kondisi tua loh. Ada murid diniyah saya itu yang kalau saya lihat perhatikan tuh di kepalanya itu udah beruban kayak gitu, padahal dia masih SD SD aja masih kelas berapa itu, tapi udah ada ubannya di kepalanya kayak gitu. Jadi itu udah di luar apa ya, di luar hukum asalnya kayak gitu ya. Hukum asalnya itu kan berarti kalau berdasarkan ayat tadi itu ketika sudah dalam kondisi lemah penanda tua kayak itu, tapi ini masih anak-anak udah beruban gitu. Kadang-kadang masih usia 20-an gitu juga udah beruban, 30-an juga udah beruban, 40-an udah beruban, 50-an sudah beruban. Kalau 50-an, 60-an itu udah kayak udah wajar ya gitu. Nah, ternyata teman-teman ya, kalau kita merujuk kepada ayat tadi itu berarti kan uban itu memang faktor usia. Kalau memang sudah usia lemah kayak gitu ya, periode lemah yaitu periode tua kayak itu tuh sudah waktunya memang untuk kemudian muncul uban di kepalanya kayak itu. Jadi itu faktor usia memang sudah waktunya untuk muncul uban itu. Terus kemudian yang kedua,
eh, faktor faktor emosi kayak gitu ya. Faktor emosi, kalau saya bilang emosi bukan berarti kemudian emosi itu hanya marah, itu enggak ya. Jadi emosi itu adalah ekspresi dari perasaan ya. Dia bisa berupa rasa takut, rasa senang, rasa khawatir, rasa marah juga bisa kayak gitulah. Dari mana itu tahunya bahwasanya perasaan-perasaan emosi takut, kemudian khawatir, kemudian marah dan sebagainya itu bisa kemudian memicu tumbuhnya uban kayak gitu ya. Itu kita bisa lihat dari hadisnya Rasulullah SAW ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, surah Hud telah menjadikan kepalaku beruban, telah menjadikan kepalaku beruban. Demikian pula dengan Quran surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba sama Idasam Sukwirat, yaitu At-Takwir kayak gitu. Hadis riwayat Tirmizi kayak gitu. Jadi dari hadis itu Rasulullah menyampaikan kayak gitu ya. Quran surah Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba sama At-Takwir itu telah menjadikan beliau itu beruban. Maksudnya itu karena rasa takutnya Rasulullah ketika membaca ayat-ayat yang ada dalam Quran surah tersebut kayak gitu loh ya. Jadi kalau kita kan sudah sering mungkin kita mendengar atau membaca kayak itu ya, bagaimana Rasulullah ketika membaca Al-Quran ya tidak jauh seperti kita ya. Kita membaca Al-Quran ayat tentang azab ya biasa aja, membaca ayat tentang surga ya biasa aja, baca ayat-ayat yang itu harusnya kita itu takut itu kadang-kadang kita biasa aja. Kenapa ya? Faktornya jadi kita nggak tahu artinya. Faktor yang kedua ya kita itu ya, apa kalau dalam ayat-ayat yang lain itu kan harusnya bergetar hatinya kayak gitu ya, kulit-kulitnya itu juga ikut bergetar dan kemudian tenang kayak gitu ya. Itu dalam surah apa ya, saya lupa itu dijelaskan. Jadi kita masih, hati kita masih belum sebersih Rasulullah SAW, iman kita ke apa ya, kesambungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu belum sebagaimana Rasulullah SAW, sehingga kita yang baca Al-Quran itu kita belum bisa sampai seperti itu. Kita kan nggak mungkin kita beruban gara-gara baca ayat Al-Quran itu, hampir kita nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itu mensabdakan begitu. Beliau itu menyampaikan Quran surah Hud itu ya, terus kemudian yang lainnya tadi tuh menjadikan kepala beliau itu beruban rambutnya. Itu faktor emosi takut kayak gitu loh, rasa takut beliau. Nah ternyata itu diterangkan oleh sebagian ilmuwan kayak itu ya, mereka meyakini bahwasanya uban itu faktornya adalah penyakit karena ini apa namanya, penyakit saraf, di mana yang menjadikan aliran darah ya, aliran darah ke kepala yang membawa nutrisi untuk ke rambut itu apa namanya terhalang, berkurang seperti itu karena faktor emosi tadi itu kayak gitu loh ya. Mengurangi suplai darah yang membawa nutrisi ke kepala sehingga memicu perubahan warna dari rambut kepala seperti itu loh. Dan kalau kita melihat hadis dari Rasulullah tadi itu ternyata udah diterangkan oleh Rasulullah kayak gitu loh, secara tidak langsung, secara kedokteran Rasulullah nggak menjelaskan, tapi dari hadis Rasulullah tadi itu sudah menunjukkan bahwasanya emosi takut beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya ketika membaca ayat-ayatnya Allah kayak gitu tuh, itu menjadikan rambut beliau itu sampai beruban seperti itu loh ya. Jadi faktor emosi itu bisa memicu tumbuhnya uban di kepala kita kayak gitu ya, entah itu emosi takut, yang takut banget kayak gitu ya, sehingga kemudian saraf pembawa nutrisi ke kepala itu jadi berkurang, terhambat seperti itu, sehingga bisa berubah warna di rambut kepala itu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman takut jangan takut banget gitu, biar kemudian gak berubadan kayak gitu ya, emosinya dikontrol kayak gitu ya, ditenangkan kayak gitu. Kalau ada apa-apa ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Terus kemudian bisa jadi yang masih usia muda-muda, bahkan anak-anak, bisa jadi juga faktor nutrisi gitu loh, vitamin rambut kayak gitu yang kurang kayak gitu ya, sehingga kemudian warnanya begitu. Atau memang
ya kadang-kadang kan kita lihat ada orang yang warna rambutnya itu putih semuanya gitu kan, ada ya. Itu ada ya mungkin kekhususan yang Allah tetapkan pada hamba-hamba tersebut, ya wallahu alam seperti itu. Itu secara umum aja begitu kayak itu. Nah, itu untuk bahasan yang kedua, insya Allah cukup sampai segitu ya teman-teman ya. Oh, ini juga untuk menguatkan aja bahwasanya faktor emosi itu bisa menumbuhkan uban itu, teman-teman bisa buka juga Quran surat Al-Muzammil ayat 17 kayak itu ya. Jadi di situ itu Allah mengabarkan bahwasanya hari kiamat kayak itu tuh menjadikan anak-anak itu beruban gitu loh ya. Jadi kalimat itu menunjukkan sangat, kalau saya baca di tafsirnya Ibnu Katsir ya kayak itu dijelaskan bahwa sampai anak-anak aja beruban itu menunjukkan sangat besarnya huru hara pada hari kiamat itu kayak itu loh. Jadi benar-benar mengguncang emosi rasa takut manusia pada waktu itu, hingga sampai kemudian anak-anak pun beruban seperti itu loh. Jadi ayat itu tadi memperkuat bahwasanya faktor emosi rasa takut atau emosi yang lainnya itu bisa memicu kayak itu ya, uban di kepala kayak gitu, berubah warna jadi putih seperti itu. Jadi itu untuk bahasan yang kedua. Nah, terus kemudian yang poin yang ketiga, kemudian apa yang harus kita lakukan bila rambut kita itu beruban kayak gitu. Masya Allah ya teman-teman ya, ternyata ketika Allah itu mengabarkan dalam Al-Quran itu seperti itu ya, ataupun juga dalam hadis Rasulullah terkait dengan uban yang sebagaimana udah kita bahas tadi itu, ternyata di sisi lain itu Rasulullah itu juga memberi solusi kayak gitu bagi kita itu yang beruban kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya ya, ini hadis yang pertama saya ambilkan dari Sunan At-Tirmidzi dulu ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda Rasulullah SAW, ghairu kayak gitu, ubahlah oleh kalian kayak gitu, asyaiba ya, maksudnya uban kayak itu. Jadi di situ ada perintah dari Rasulullah ghairu, untuk mengubah kayak itu. Ini ada perintah dari Rasulullah untuk mengubah kayak gitu ya, asyaiba, uban kayak gitu. Jadi kalau ada perintah begini, jadinya mengubah warna uban yang putih tadi itu malah diperintahkan oleh Rasulullah kayak gitu ya. Jadi kalau ada perintah begini kayak gitu, jadi itu ada indikasi nanti hukumnya itu disunahkan untuk kemudian mengubahnya kayak gitu, sunnah untuk mengubah rambut uban tadi itu. Nah, tapi ini ada kelanjutannya teman-teman, hadisnya tadi itu lanjutannya itu wala, dan janganlah tasabu, kalian itu meniru. Tasabu itu meniru atau menyerupai kayak gitu, bil Yahudi, dengan orang Yahudi kayak gitu. Jadi ternyata orang Yahudi itu zaman dulu itu enggak mengubah warna rambut ubannya. Ketika mereka beruban dibiarkan aja kayak gitu. Terus kemudian Rasulullah menyuruh kaum muslimin itu untuk ghairu syaibah, ubahlah uban kalian dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi kayak gitu loh. Jadi dari situ malah sunnah kayak gitu kita itu untuk kemudian mengubah warna rambut uban tadi itu dengan warna apa? Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya. Jadi dalam bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu diterangkan ada hadis Rasulullah yang lain kayak gitu ya. Yang ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Kalau yang dari Sunan Tirmidzi tadi ya oleh At-Tirmidzi kayak gitu ya. Ini yang hadis dari Muslim ya, ini Rasulullah SAW bersabda, ghairu, ubahlah oleh kalian hadza di sini maksudnya juga uban kayak gitu, bisain, dengan sesuatu kayak gitu, wajtanibu, dan jauhilah kayak gitu, jauhilah oleh kalian itu sawadi itu maksudnya warna hitam. Nah, jadi mengubah uban tadi itu disunahkan oleh Rasulullah untuk diubah. Terus kemudian dengan warna apa? Diterangkan oleh hadis yang lain, jauhilah warna hitam kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengubah ubannya itu ubahlah dengan warna selain hitam ya. Jadi tidak oleh Rasulullah disuruh menjauhi warna hitam kayak gitu.
ya. Terus kemudian kalau disuruh menjauhi warna hitam, apa kemudian yang bahan apa yang terbaik untuk kemudian merubah warna tadi itu kayak gitu ya. Itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain kayak gitu. Jadi ini saya ambil lagi hadisnya dari Sunan At-Tirmidzi kayak gitu ya. Bahwasanya anin Nabi, dari Nabi SAW kola. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Nabi SAW itu kola bersabda, inna sesungguhnya ahsana, ya, yang terbaik mawiro bihi syaibu, ya, apa-apa untuk yang untuk mengubah asyaibu itu uban, alhina, yaitu inai, tumbuhan inai, walah katamu, yaitu pacar kayak itu. Jadi Rasulullah dalam hadis tadi itu menjelaskan warna, kan tadi oleh Rasulullah dilarang, disuruh menjauhi warna hitam kayak itu ya. Ternyata oleh Rasulullah dikasih tahu yang terbaik untuk mengubah warna uban tadi itu adalah, atau uban ya, nanti berikutnya kalau yang secara umum nanti di poin keempat itu adalah tumbuhan inai dan pacar kayak gitu. Nah ini kan biasanya dipakai untuk ini mewarnai kuku kayak gitu ya. Ternyata kenapa Rasulullah menyuruh pakai tumbuhan inai sama pacar itu, ternyata karakteristik dari dua tumbuhan ini ketika dipakai untuk mewarnai kuku itu warna itu menyerap, sehingga ketika kita berwudu itu tidak menghalangi jatuhnya air ke kuku kayak gitu loh ya. Terus kemudian ketika dipakai di rambut juga begitu kayak gitu loh, dia tidak menghalangi masuknya air ke rambut kayak gitu. Maka kemudian kalau misalkan teman-teman itu mengubah ubannya tadi itu dengan warna selain hitam, ya harus dipilih alat warna semir gitu, semir rambut yang itu menjadikan tidak menghalangi air wudhu seperti itu ya. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan yang terbaik itu adalah tumbuhan ini dan pacar. Kalau sekarang di mana ya, di toko-toko sudah ada kah kayak gitu ya. Kalau saya belum pengalaman, soalnya beli penyemir rambut itu belum pengalaman seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, kalau mau menyemir rambut yang beruban, ini uban ya teman-teman, yang tadi itu sunnah kemudian untuk dirubah tadi itu uban ya, dengan warna selain hitam itu. Dan nanti silahkan dicari penyemir rambut selain hitam yang kemudian tidak menghalangi jatuhnya air ke rambut sehingga tidak menghalangi air wudhu kayak gitu. Nah jadi Masya Allah ya teman-teman, mengubah uban dengan warna selain hitam bisa berpahala loh, karena kita melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW itu. Terus kemudian kalau kita pikir-pikir, kenapa sih kok nggak boleh pakai yang hitam kayak gitu, kan malah sama dengan yang lain kayak gitu ya. Ya jadi itu, kalau kita sebenarnya Rasulullah nggak menerangkan kenapa gitu ya, cuma kemudian kita bisa mendeteksi dari hal yang lain seperti itu. Kalau kemudian misalkan kita semir itu tadi yang pertama sudah jelas ya, kenapa kita disuruh mengubah uban kayak gitu tadi itu, atau mengubah uban tadi itu sebagaimana hadis yang tadi itu, supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, kita oleh Rasulullah disuruh mengubah uban supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi, di mana pada waktu itu mereka tidak mengubah warna ubannya gitu loh. Terus kemudian kalau kenapa nggak boleh yang hitam kayak gitu kan, ini kan nggak boleh, oleh Rasulullah disuruh jadi warna hitam. Kalau kita menyemir dengan warna hitam seperti itu ya, maka kemudian kita itu bisa melakukan aktivitas yang namanya ngapusi ngapusi itu bohong ya, maksudnya itu tipu daya, menipu gitu loh. Akhirnya kan kalau disamakan dengan warna rambut yang asli yang nggak beruban itu kan seolah-olah tetap dalam kondisi periode kuat aja gitu. Padahal maksudnya itu periodenya, kalau selain periode kan periode lemah harus munculnya uban gitu. Jadi itu ya tipu daya, seolah-olah rambutnya itu nggak ubanan gitu loh ya. Jadi itu toh sebenarnya kalau bagi muslimah pun dia itu beruban apa enggak kan nggak kelihatan kalau keluar rumah, karena ditutup dengan hijab kayak gitu ya, dengan kerudungnya gitu. Beda dengan laki-laki kayak gitu ya. Jadi itu, atau kemudian juga ini dari dua kondisi tadi itu, menyerupai Yahudi kan juga nggak boleh ya, kemudian melakukan tipu daya kan juga nggak boleh. Maka dari situ ya memang nggak boleh kayak gitu ya hukumnya. Akhirnya kalau kemudian memakai pewarna rambut yang hitam itu adalah jatuhnya haram
Keharaman ini bisa diperkuat dengan hadis yang ada di dalam slide itu kayak itu ya. Jadi di dalam slide itu ya, Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna kayak gitu ya. Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bisawadi kahawashilil hamami la yarihuna raihatil jannati. Raihatal jannati ya. Jadi itu yakunu ya, yakunu kaumun kayak gitu ya. Adalah akan ada kaum yakhdibuna kayak gitu. Yang dia itu yakhdibuna itu kalau saya lihat di kamus itu teman-teman itu artinya menyelup, tapi untuk memudahkan memahami adalah menyemir kayak gitu ya. Menyemir apa kayak gitu ya, maksudnya ya menyemir rambutnya kayak gitu. Fi akhir zamani, di akhir zaman kayak gitu, bisa wadi dengan warna hitam kayak gitu. Kahawa shili kayak gitu, seperti tembolok hamami ya, tembolok burung merpati. La tidaklah yarihuna mereka mencium roihatal ya, roihatal jannati, baunya surga. Ya, jadi tidak mencium baunya surga. Jadi hadisnya Rasulullah SAW itu memperkuat bahwasanya menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah haram seperti itu ya. Dia yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, baik itu mereka yang beruban maupun nggak beruban seperti itu ya, ketika disemir dengan warna rambut hitam itu mereka tidak akan tadi itu la yarihuna, tidak akan mencium ya wanginya surga kayak gitu, atau baunya surga kayak gitu ya. Jadi itu menunjukkan keharaman dari menyemir rambut dengan warna hitam. Dikaitkan juga dengan tadi itu tidak boleh melakukan menipu kayak gitu ya, kalau disemir dengan rambut hitam ke menipu sama kayak gitu dengan yang rambut yang sehat seperti itu ya. Jadi di situ itu sebenarnya teman-teman ya, hadisnya Rasulullah yang ada di slide itu juga menunjukkan dengan susunan yakunu kayak itu ya. Kaumun itu kalau saya pernah belajar nahwu ya. Ini berbagi ilmu aja ya teman-teman ya. Nanti kalau yang sudah paham ilmu nahwu, misalkan apa yang saya sampaikan ini keliru, itu bisa diluruskan. Itu secara nahwu itu menunjukkan kepastian gitu loh. Makna secara makna itu yakun itu kan itu sebenarnya fi'il kana. Yang di situ itu fi'il mudhari tam, sifatnya itu tam. Kenapa? Karena di situ menghilangkan khobarnya gitu loh. Jadi kaumun itu di situ malah berposisi sebagai mubtada, sebagai fa'ilnya seperti itu ya. Sehingga pasti secara makna itu menunjukkan adalah akan pasti ada kayak gitu. Kalau misalkan di makna itu begitu gitu loh ya. Jadi itu hadis Rasulullah itu mengabarkan begitu. Terus kemudian pasti akan ada di akhir zaman suatu umat yang mereka itu menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti burung tembolok, burung merpati. Kemudian oleh Rasulullah dijelaskan layarihuna, tidaklah mereka itu akan mencium baunya surga seperti itu ya. Jadi ya apa yang disampaikan Rasulullah pasti benarnya, dan di luar sana bisa pasti kemungkinan banyak yang kemudian melakukan penyemiran warna rambut dengan warna hitam seperti itu ya. Dan setelah memahami bahasan ini kayak gitu, kita harus menjauhi menyemir rambut dengan warna hitam karena oleh Rasulullah dilarang kayak gitu ya, melalui beberapa hadisnya tadi itu ya. Dari sini jelas ya insya Allah ya teman-teman semuanya ya, bahwasanya haram hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam kayak gitu ya. Kalau kemudian kita beruban kayak gitu, malah disunahkan untuk kemudian mengubah warnanya tadi itu, tapi dengan selain warna hitam kayak gitu. Terus kemudian berikutnya ini lebih waktunya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau mencabut
uban gimana kayak gitu ya. Ternyata dalam hadis yang lainnya itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya uban itu sebenarnya cahaya bagi seorang muslim kayak gitu ya. Maka kemudian di situ kalau dari beberapa literatur saya baca itu Rasulullah itu kalau kamu mau mencabut cahayamu ya boleh kayak gitu loh ya. Terus kemudian ternyata dari situ itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan mubah, boleh aja dicabut rambut ubannya tadi itu, ada juga yang kemudian memakruhkannya. Kenapa? Karena itu adalah cahaya bagi seorang muslim gitu kan, warna putih beda gitu ya, bercahaya gitu ya. Jadi itu kalau terkait dengan mencabut uban kayak gitu loh. Mau menyemirnya tadi juga sudah, insya Allah sampai di sini jelas ya teman-teman ya, bahasan terkait dengan mewarnai uban tadi itu. Nah, Nah berikutnya sedikit poin 4, kemudian menyemir rambut yang tidak ubanan tadi itu, yang tidak beruban kemudian tapi ingin disemir ya gitu ya. Ya tadi itu yang sudah jelaskan ya dari hadis yang ada di slide itu, kalau kemudian menyemir rambut tidak ubanan tapi ingin menyemir rambutnya, maka kemudian jangan disemir dengan warna hitam ya. Tapi kemudian harus benar dulu niatannya apa kayak itu. Jangan hanya karena apa ya, gaya-gayaan gitu aja warnanya pirang, rambutnya abang gitu atau hijau atau biru gitu ya, biar beda dari yang lainnya, mencari perhatian. Nah itu kan apa ya, kalau dalam hadisnya Rasulullah itu dijelaskan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni kayak gitu ya. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu apa? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya kayak gitu loh. Jadi ya termasuk yang enggak berguna itu sebenarnya ya begitu, rambutnya sih sehat-sehat aja, hitam baik gitu loh. Tapi dia semir dengan warna merah, hijau, orange atau yang lainnya untuk gaya-gayaan atau untuk kemudian apa ya, dibilangin gaul, dibilangin modern kayak gitu, itu kan arahnya untuk dapat apa itu, nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu hal yang nggak berguna kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau hanya untuk gaya-gayaan seperti itu ya nggak usah lah, lebih baik uang untuk beli semirnya tadi itu dipakai untuk sedekah atau untuk kemudian beli keperluan lain yang itu sekitarnya kebutuhan kayak gitu. Jadi tidak menjadi uang yang ya nggak bernilai apa-apa akhirnya kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan kalau menyemir rambut dalam kondisi tidak ubanan kayak gitu ya. Terus kemudian juga harus dipilih yang tidak menghalangi sampainya air wudhu ke rambut kepala kayak gitu. Nah itu yang harus diperhatikan ketika mau menyemir rambutnya. Dan bagi seorang muslimah tentunya buat apa gaya-gayaan? Bukankah oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah sudah dijelaskan gaya terbaik seorang muslimah itu apa? Ya berhijab, berkerudung kayak gitu ya. Ditutup rambutnya, bukan malah kemudian ditampakkan meskipun itu berwarna-warni, itu di mata Allah kan enggak, itu Allah enggak inginkan itu. Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan itu kayak gitu loh. Yang Allah inginkan dari hamba yang perempuan itu apa? Dia tutup rambutnya kayak gitu ya. Dan Allah senang yang seperti itu karena memang itu yang Allah perintahkan kayak gitu. Bagi yang laki-laki juga begitu, enggak perlu gaya-gayaan. Allah mah pengennya gaya kalian tuh gaya apa ya, beramal soleh, bukan gaya-gayaan seperti itu ya. Jadi itu insya Allah teman-teman 4 poin sudah kita bahas untuk bahasan hari ini kayak gitu ya. Semoga bahasan hari ini itu bermanfaat bagi saya, demikian pula bagi teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan adapun bila ada salah dan turunnya dari apa yang saya sampaikan ataupun ada kurangnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.